Halo, saya F6, selamat datang di alur cerita film Black Phone. Rilis pada tahun 2025 kemarin, film ini membuat para penontonnya sangat antusias menunggu kelanjutan filmnya. Film ini berlatar belakang di US, Amerika Serikat, tahun 1957. Seri kedua dari film Black Phone pertama tahun 2022. Kalau kalian belum nonton seri pertama, saya sarankan untuk menontonnya di channel sebelah, agar kalian semua tidak bingung nantinya dengan plot twist ceritanya. Sebelum lanjut, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Walaupun masih sedikit yang nonton, tapi berkat semangat kalian, saya makin termotivasi untuk membuat video-video seru lainnya. Kalau kalian sudah siap, mari kita masuk ke alur ceritanya. Rocky Mountains, Colorado, 1957. Seorang wanita bernama Hope Adler sedang menelpon seseorang di dalam wartel yang letaknya di sebuah pegunungan es tempat sebuah kamp penginapan bernama Alpine Lake. Ia berbicara dengan tergesa-gesa, menyebut angka yang muncul dan memastikan orang itu berada di Colorado. Dan angka yang dimaksud tertulis jelas di balik sebuah es. Entah apa yang ia bicarakan, ia juga tidak tahu bersama siapa ia bicara di telepon. Seketika telepon pun terputus. Wanita itu terlihat sangat ketakutan. Apa yang terjadi sebenarnya di balik telepon itu? North Denver tahun 1982. Beberapa tahun telah berlalu. Terlihat seorang pria bernama Finn tengah menghajar pria lain hingga babak belur. Kalau kalian nonton Black Phone pertama, si Finn ini dulunya anak yang pernah dibully di sekolah. Tetapi setelah ia melewati berbagai macam rintangan, akhirnya ia tumbuh menjadi sosok pria yang tangguh dan kuat. Perkenalkan, gadis ini bernama Gwen, adik Finn. Mereka sudah tumbuh dewasa. Si Gwen berusaha menghentikan kakaknya itu untuk berkelahi. Entah mengapa Finn begitu sangat marah. Ternyata si anak tadi mengatai Finn seorang pembunuh. Dimana kita tahu Finn yang membunuh The Grabber, penculik psikopat yang menyekap anak-anak kecil di seri pertamanya. Ketika berjalan, seorang pria bernama Ernesto, kita sebut saja Ernest, mengendarai mobil ingin mengajak adik Finn yaitu Gwen untuk berkencan. Kalau kalian tahu, si Ernest ini adalah adik dari teman baik Finn yaitu Robin, anak berandalan yang dulu melindungi Finn. Ernest mungkin menyukai Gwen. Finn juga tidak merasa terganggu dengan Ernest karena dia anak yang baik. I gotta get to shop class. See ya. Di rumah pada waktu malam hari, Finn asik menonton alur cerita film F6 dan ayahnya menyuruhnya tidur. Tetapi Finn, anak yang keras kepala, memutuskan untuk sebat di depan rumah. Ketika lagi santai, dari kejauhan terlihat sosok yang dulu menjadi mimpi buruk Finn, yaitu The Grabber. Finn sekarang bukan Finn yang dulu lagi. Ia tidak gentar, bahkan tidak takut, dan tetap sebat santai di teras rumah. Ketika Gwen datang, sosok itu menghilang dan Finn beranggapan itu hanya halusinasi semata. Gwen mengkhawatirkan kakaknya itu tentang apa yang menimpanya beberapa tahun lalu, tetapi Finn tidak ingin membahasnya. Itu sudah berlalu dan kini ia hanya memilih diam walaupun ia sedikit cemas. Malam itu, Gwen bermimpi buruk tentang anak-anak yang dibunuh dengan kejam di sebuah tempat perkemahan. Kalau kalian bingung dan ngelihat gambarnya kayak nge-crash, berarti kita sedang melihat Gwen dalam mode bermimpi. Ia mendengar suara telepon yang berdering di dalam rumah. Gwen membuka pintu berniat ingin keluar. Seketika Finn berada di situ dan membangunkan Gwen yang memang mempunyai kebiasaan tidur sambil berjalan. Finn merasakan tubuh Gwen sangat dingin seperti es. Gwen ingin menceritakan mimpi buruknya, tetapi Finn malah menyuruhnya untuk tidur. Pertanyaannya, apakah itu sebuah mimpi atau kenyataan yang seperti mimpi? Gwen, wake up. What are you...
Di perpustakaan sekolah, Gwen selalu jadi bahan ejekan teman-temannya karena dianggap aneh, percaya tahayul, dan selalu membaca buku untuk menafsirkan mimpi. Ernest datang menghampiri Gwen. Ia mengajak Gwen untuk menonton konser. Gwen bertanya apakah ia wanita yang aneh. Ernest yang sudah menyukai Gwen menjawab ia tidak masalah dengan itu. Ernest berkata itu agar Gwen senang dan tidak merasa dipojokkan. Apalagi mengingat masa lalunya, di mana ayahnya juga tidak ingin anaknya terus memikirkan mimpi-mimpi anehnya itu. Dreamed it. Or something. Di hari itu, Finn yang sedang berjalan seketika mendengar telepon umum di sekitar berdering. Finn lalu mengangkatnya dan berkata ia tidak bisa menolong. Siapa sebenarnya penelpon itu? Anehnya, telepon itu tidak berfungsi sama sekali. Mimpi kedua dari Gwen, terlihat seorang anak yang berlari dari seseorang yang mengejarnya. Orang itu membunuhnya dan membakar tubuhnya dengan sangat brutal. Dan anak itu menulis huruf B di balik S yang membeku, seolah mengisyaratkan sesuatu. Itu sebuah kode huruf yang berusaha dipecahkan. Gwen dengan alam bawah sadarnya terbangun kembali keluar dari rumah dan terkejutnya ia mendapati mayat terbakar di belakang rumah. Dengan rasa takut dan penasaran, ia lalu pergi ke rumah si penculik The Grabber, tempat di mana Finn dulunya disekap beberapa tahun lalu. Ia masuk di gudang bawah tanah dengan melewati ventilasi udara. Ia lalu mendengar telepon hitam itu berdering kembali. Gwen mengangkatnya dan berbicara dengan seseorang di telepon itu. Gwen tidak tahu dengan siapa ia berbicara. Orang itu mengatakan sedang berada di Alpine Lake, perkemahan sekolah di sebuah pegunungan. Ia menelpon melalui perantara mimpi. Kalau kita kembali ke scene pertama, orang yang menelpon di pegunungan ternyata sedang menghubungi si Gwen. Orang itu mengatakan kepada Gwen, anak-anak itu sedang menulis huruf di balik S yang membeku. Gwen berusaha tahu nama si penelpon, tetapi teleponnya sudah terputus. Tiba-tiba dari belakang ada sosok pria berlumuran darah, mengagetkan si Gwen. Ia berkata tidak seharusnya ia berada di tempat itu. Lalu sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Telepon kembali berdering. Finn lalu seketika berada di tempat itu mengikuti Gwen karena Gwen terbiasa tidur sambil berjalan. Gwen berbicara di telepon. Ia merasa ditelepon oleh ibunya yang sudah lama meninggal. Finn beranggapan itu hanya mimpi, tetapi Gwen merasa itu sebuah petunjuk atau peringatan yang mengarahkan mereka di sebuah tempat perkemahan Alpine Lake di sekitar pegunungan es. Ia merasa terpanggil di tempat itu. Sebelum pergi, Gwen merasa mimpi itu nyata. Terbukti saat ia menaiki tangga, kakinya berlumuran darah. Teringat saat menginjak darah mayat yang terbakar di belakang rumahnya. Paginya Gwen memberitahu kakaknya itu. Ia merasa harus pergi ke sana. Finn beranggapan itu hanya mimpi dan tidak terlalu memperbesarkannya. Gwen mengajak Finn agar menjadi tenaga pemandu perkemahan musim dingin. Finn tidak ingin ke sana, tetapi Gwen memaksa dan beralasan bahwa si Finn kakaknya bisa bekerja dan menghasilkan uang. Tapi Finn bersikeras untuk menolaknya. Ayahnya berada di situ dan menjelaskan tempat itu sebenarnya sudah tutup di tahun 58. Ayahnya bertanya dari mana mereka bisa tahu tempat itu. Gwen gugup tak berbicara. Finn lalu menjawab bahwa tempat itu membutuhkan pemandu atau pembina muda, bekerja dan menghasilkan uang. Kini Finn mulai memihak adiknya. Ayahnya yang sedikit ragu mulai mengizinkan anaknya itu untuk pergi. Yes, sir. Paginya, Ernest datang menjemput Gwen pergi ke perkemahan Alpine Lake. Ayahnya memperingatkan Ernest untuk menjaga dan melindungi Gwen, pergi dan pulang dengan selamat. Melihat itu, Finn berubah pikiran. Ia mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk ikut bersama mereka karena Finn khawatir dan takut terjadi sesuatu kepada adiknya itu.
Akhirnya sampai di perkemahan Elfin Lake. Mereka disambut oleh pemilik camp tersebut. Ia mengatakan hanya mereka yang berhasil sampai di camp itu dan staf yang lain masih terjebak di badai salju yang tebal. Akses jalan pun ditutup sementara menuju Elfin Lake. Finn terhenti sejenak melihat telepon umum hitam berada di sana, merasa akan ada sesuatu hal terjadi. Mereka lalu diantar ke kabin masing-masing untuk beristirahat. Malam itu cukup mencekam. Badai salju tidak kunjung berhenti. Finn di luar masih sebat, sedangkan Gwen sedang tidur. Terlihat seorang anak dengan muka terpenggal menulis huruf ketiga yaitu H di balik es yang membeku, membuat Gwen terbangun di mimpi yang lain. Di samping itu, Finn kembali mendapati telepon berdering. Mengangkatnya dan berkata ia tidak bisa membantu. Telepon itu terus berdering seakan-akan memaksa Finn untuk mengangkatnya. Gwen di dalam mimpinya memeriksa di bawah ranjang tempat tidur. Seketika, ia melihat roh anak yang mati dengan berlumuran darah. Finn lalu terjebak di telepon umum itu. Anak-anak itu berusaha memberitahu sesuatu, memperlihatkan hal mengerikan. Finn yang berhasil keluar mendengar adiknya berteriak dan berusaha menenangkannya. Paginya saat berjalan ke aula, Gwen memberitahu segalanya kepada Ernest tentang mimpi dan kemampuan Finn berbicara dengan makhluk gaib. Finn merasa itu tidak nyata setelah Gwen memperlihatkan bekas darah yang ditinggalkan salah satu anak korban dari Grabber. Finn mulai dilema. Di ruang makan, terlihat pembina senior pemilik perkemahan bernama Armando, kita sebut saja Mando. Ia menduga ini badai salju terburuk sepanjang masa. Ia memperkenalkan keponakannya bernama Mustang, mirip merek sebuah mobil. Finn merasa tertarik dengannya. Ia juga memperkenalkan pembina lain bernama Kenneth dan Barbara. Dan pertanyaan paling mengejutkan si Mando adalah mengapa mereka berada di tempat itu. Cukup aneh kalau mereka tiba-tiba datang di camp itu. Mando juga mengetahui bahwa mereka bukan peserta sebelumnya, bahkan tidak menulis afiliasi mereka datang di Elfin Lake untuk menjadi seorang pembina. Mereka pun terdiam. Finn lalu menceritakan bahwa ibunya pernah menjadi pembina di tempat ini bernama Hope Adler. Ia meninggal 7 tahun lalu. Mando tidak terlalu percaya, tapi setelah melihat foto mendiang ibunya, Mando langsung mengingatnya. Gwen memberitahu ia meninggal karena gantung diri, membuat Mando ikut prihatin. Dengan perbincangan yang cukup lama, Mando pun menerima mereka. There's a phone in the camp offices. Telepon itu lalu berdering. Finn mengangkatnya. Telepon berdering lagi dan terkejutnya Finn menerima telepon dari ketiga anak yang sudah mati, sedang memantau dari kejauhan. Arwah ketiga anak itu memerlukan bantuan si Finn. Finn kali ini sadar dan ingin membantu mereka. Ketiga anak itu terus meminta tolong. Finn mulai tahu apa yang terjadi dan pergi dari sana. What do you mean? This isn't where we belong. We weren't supposed to be here. Something. Malamnya ketika Gwen tertidur, mimpi itu muncul lagi. Kali ini ia memimpikan ibunya Hope Adler yang merasa menelpon Gwen. Gwen dengan alam bawah sadar melihat dari luar pembicaraan mereka. Tiba-tiba roh anak itu muncul dan memberitahukan agar segera pergi. Ia juga melihat beberapa anak yang menjadi korban keganasan The Grabber. Kembali ia terbangun di mimpi yang sama, melihat sosok wanita. Finn tiba-tiba terbangun dan membangunkan Ernest. Merasa sesuatu terjadi, Gwen yang berada di luar mengejar roh anak itu masuk ke hutan. Finn terus mendengar suara telepon berdering. Finn lalu menyuruh Ernest untuk menjaga Gwen. Gwen lalu masuk ke dalam kabin. Finn yang berada di sana mengangkat teleponnya dan terkejutnya ia berbicara dengan The Grabber yang kita tahu pada seri pertama ia sudah mati, dibunuh oleh Finn. Ia datang untuk membalas dendam. Gwen yang berada di dapur memperhatikan di sekitar dan seketika
Gwen dihajar oleh roh The Grabber hingga terluka. Seakan-akan itu bukan mimpi lagi. Mereka lalu datang dan menyaksikan sendiri roh The Grabber menyerang Gwen. Ernest lalu menolongnya dan Finn pun berada di sana. Dengan itu, The Grabber lalu menghilang di kegelapan. Gwen pun terbangun dari mimpi nyatanya itu. Malam itu di gereja perkemahan mereka semua berkumpul dan terdiam memikirkan apa saja sebenarnya terjadi, sehingga Mando mengetahui bahwa Gwen dalam mimpinya bisa meramalkan masa depan. Gwen mengetahui anak-anak yang hilang itu, di mana Mando mengingat anak-anak itu bernama Felix, Spike, dan Kelvin. Karena sebelumnya ia peserta dan catatan mereka masih ada. Mando menduga semua anak-anak itu hilang, menjelaskan korban terakhirnya bernama Kelvin. Beberapa polisi mengidentifikasi jaket yang terbakar di tengah hutan. Mando memperlihatkan foto ibunya saat di perkemahan itu dan memperlihatkan juga The Grabber yang ternyata nama aslinya adalah Will Bill Hickok. Secara langsung teka-teki WHB terpecahkan bahwa ia adalah pelakunya. Salah satu cara adalah mendapatkan ketiga mayat itu. Selain membuat rohnya tenang dan tidak mengganggu lagi, mereka juga mendapatkan kekuatan darinya agar bisa melawan The Grabber di alam roh. Tapi ada beberapa masalah. Polisi tidak bisa menjangkau tempat itu dan mayat anak-anak itu berada di danau yang membeku. Mungkin sulit untuk menemukannya, tetapi mereka harus mencoba dengan peralatan yang ada. All in the eyes and dump the body. Pagi itu mereka mulai menelusuri danau, mencari mayat anak-anak tersebut. Waktu berjalan cukup lama hingga mereka tidak menemukan apa-apa. Malamnya Gwen tertidur. Finn mengatakan bahwa Gwen harus menjadi kuat dan melawan apa yang berniat mengganggunya, bahkan menyakitinya. Gwen merasa tidak bisa karena The Grabber sangat kuat. Setelah percakapan itu, Gwen kembali bermimpi tentang anak pembawa koran yang The Grabber bunuh pada seri pertama. Seketika ibu Gwen terbangun. Kini mimpi ibunya di dalam mimpi Gwen. Ia mengikuti ibunya ke tempat The Grabber hingga ia mengetahui sesuatu hal, bahwa ibunya tidak mati karena bunuh diri, tetapi mati karena dibunuh oleh The Grabber. Ia diperlihatkan kenyataan yang terjadi. Gwen sangat marah dan bersedih melihat itu. The Grabber ingin membunuh mereka semua. Gwen lari dari kejarannya, bersembunyi di dalam lubang, dan ternyata Gwen diselamatkan oleh roh salah satu anak itu dan tangannya mulai berdarah karena serangan si Grabber. Gwen lalu melihat Mando yang sedang mencari mayat anak-anak yang hilang. Mereka semua berusaha membangunkan Gwen. Telepon pun berdering. Gwen yang sedang diumpan ke dalam kotak itu melihat Mando yang sedang berusaha dibunuh oleh Grabber. Ia menyerang Gwen dan berusaha membunuhnya juga. Tetapi Gwen menyadari sesuatu. Tiba-tiba Gwen mendapat kekuatan dan Gwen mulai tahu kelemahan The Grabber, bahwa merasa takut akan membuatnya semakin kuat, dan Gwen kini mulai melawan balik. Setelah itu, Gwen pun terbangun dan menyelamatkan Mando. Is he dead? Paginya mereka kembali lagi untuk mencari semua mayat anak-anak yang hilang. Walaupun apa yang terjadi, mereka tetap berusaha mencarinya dan melawan si The Grabber. Gwen yang terjaga mulai terlelap dengan dijaga oleh Mustang. Ia kembali ke dalam mimpi. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat dari kejauhan The Grabber telah datang untuk menghabisi mereka semua. Dan seketika The Grabber membantai mereka satu persatu hingga terluka. Gwen yang berada di dalam air berusaha mengangkat tong mayat anak-anak itu. Kini The Grabber menargetkan Finn dengan cara mencekiknya. Ernest berusaha melindungi tubuh asli Gwen dari kebengisan Grabber. Finn dengan sadar dan dengan insting yang kuat sehingga si Grabber tersungkur. The Grabber sekarang mulai menyerang satu persatu tong mayat ke atas dan menarik kaki The Grabber. Seketika
Gwen mengayunkan kapak ke arahnya, membuat The Grabber tidak bisa berbuat apa-apa. Finn pun menghancurkan kepala The Grabber, membawanya ke neraka yang ia buat sendiri. The Grabber akhirnya tamat dan semuanya pun berakhir. Kini semua mayat anak-anak itu telah ditemukan. Terakhir Gwen dan Finn mendengar telepon hitam itu berbunyi lagi. Gwen lalu mengangkatnya. Tak disangka dan tak diduga itu adalah ibunya yang mengkhawatirkannya. Ia menyempatkan untuk pamit dan berpisah selamanya ke alam baka dengan tenang. Membuat Gwen sangat bersedih karena bisa secara langsung berbicara dengan ibunya yang kini pergi dengan tenang. Dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah The Grabber, si penculik, berniat balas dendam karena telah dibunuh oleh Finn. Ini sangat relate pada film Black Phone pertama. Kini The Grabber tidak lagi datang dengan wujud nyatanya, tetapi dengan wujud iblis yang nyata dalam mimpi untuk menerornya. Mungkin selama ada telepon hitam, roh-roh gaib masih akan terhubung, atau paling tidak The Grabber pasti akan hidup dengan wujud yang lebih kejam lagi. Mungkin ada film kelanjutannya ya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya F6, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.